Om Swastiastu. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran dengan membaca aksara Bali. Kalau dalam bahasa Balinya Muacian aksara Bali. Jadi sini saya menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Nah, cara membaca aksara Bali yang perlu kita ketahui yaitu ada aksara. Di sini ada aksara Wriastra, ada aksara Swalalita. Kemudian ada juga angka yang menggunakan aksara Bali. Kemudian gandungan sangat perlu diketahui, gandungan dari aksara Wriastra dan aksara Swalalita. Kemudian pengangge aksara, ya, pengangge suara, pengangge tengenan, pengangge arda suara. Tetapi kalau pengangge arda suara dalam baca aksara Bali kita cukup lihat di gandungannya saja. Kita sesuaikan dengan gandungan saja. Nah, kemudian aksara Bali yang perlu dikenal itu ada aksara Wianjana, jumlahnya 18. Nah, ini gandungannya, ini aksaranya. Jadi dia sudah berderet, berjejer, berpasangan. Kalau ini 18 no ce re ke de te se wo le mo go bo ngo po je yo yo. Kalau ini gandungannya, kemudian no ini gandungannya, kemudian ce ini gandungannya, re ini gandungannya, ke ini gandungannya, kemudian de ini gandungannya. Demikian juga aksara yang di bawahnya. Jadi sudah berderet, ya, berpasangan. Cukup lihat saja nanti ketika akan membaca. Nah, kemudian dalam membaca aksara Bali perlu diketahui pengangge suara. Pengangge suara itu ada redong, ada ulu, ada suku, ya, ada suku, kemudian ada tali yang redong, ada pepet. Kalau ini bacaannya adalah A, kalau ini bacaannya I, kalau ini U, kalau ini E, kalau ini O, kalau ini O. Pepet itu bacaannya E. Nah, kemudian apabila aksara apapun yang mendapat ulu, suku, taleng, redong, pepet, nanti bacaannya sesuai dengan aksara yang mengikuti. Misalnya kalau de mendapat suku berarti du. Kalau mendapat suku berarti dia u gitu. Sama dengan ini taleng, mendapat taleng berarti e bacaannya. Nanti kalau aksara ke di sini, ya, di sini diganti dengan ke berarti ke. Kalau di sini misalnya ganti dengan jo, ini aksara jo, diisi jo di sini berarti bacaannya jo nanti. Kalau di sini diisi ta itu, ini bacaannya do. Demikian juga dengan aksara yang lain. Nah, kemudian ini ada beberapa aksara Swalalita tambahan dari aksara Wianjana yang tadi. Ini namanya naramat, gandungannya ini. Ini namanya dalatik, ya. Ini gandungannya. Kemudian ini sesape, ini gandungannya. Kemudian ini gogorogaha. Ini gandungannya. Kemudian ini pekapal, ini gempelannya. Kemudian ini demadu, ya, ini gandungannya. Kemudian ini tetawo, ini gandungannya. Kemudian ini sesapo, ini gandungannya. Kemudian ini berkembang, ini gandungannya. Kemudian namanya jojero. Nah, kemudian untuk pengangge tenganan ada 4 pengangge tenganan itu, yaitu secek, bisa, surang, dagadeg. Apabila ada aksara Bali yang mendapat ini berarti bacaannya eng. Ini nanti di atas, ini nanti aksaranya di sini. Kemudian bisa ini tempatnya di belakang aksara. Jadi bacaannya namanya bisa. Kalau ini di sini nanti di sini aksaranya, di bawahnya surang itu di atas aksara, bacaannya nanti er. Kalau ini tempatnya di belakang aksara, ada gadag. Nanti bacaannya sesuai dengan aksara yang mengikuti. Kalau aksara ke di sini berarti bacaannya ek. Kalau aksara do di sini berarti
bacaannya adalah ed. Ya, demikian aksara yang lainnya. Nah, bagaimana caranya membaca? Kalau kita membaca yang tidak ada gantungannya itu lebih mudah daripada yang mendapat gantungannya. Jadi kalau sudah sesuai dengan aksara yang polos-polos tidak ada gantungannya, jadi bacaannya sesuai dengan, kalau ini aksara be, ya, ini aksara ba, ini ba, ya, kemudian ini pa. Jadi bapa bacaannya bapo, a terakhir dalam bahasa Bali itu dibaca e. Kemudian do ini mendapat taleng, berarti t bacaannya. Jadi ini dia t, kemudian ini ja, teja, tejo dan dosnya. Kemudian ini te mendapat pepat, ini te, kemudian ini le mendapat suku, jadi lu, telu. Nah, kemudian ini sa, ya, ini mendapat ulu, dia mau mendapat ulu mi jadinya. Kemudian ini mendapat pepat semuanya dua, niki te, ge, ki, en, karena dia ada gadag, tegen. Kemudian ini mendapat surang, ke mendapat surang berarti kar. Ini aksara mo, berarti kar, mo. Kemudian ini re, repo, ro itu tidak boleh mendapat pepat, jadi dia diganti dengan re, repo. Re, repo itu seperti ini bacaannya re, kemudian no, inilah no rambat. Mengapa ini no rambat? Karena ini ada ro, ya. Kemudian ini lo tidak boleh berpepat, ya, jadi kalau ada aksara ini di depannya berarti ini bacaannya lo, ya. Kemudian be mendapat ulu, kemudian lebih, ini di akhir tempatnya bacaannya jadi lebih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya membaca yang ada gantungannya? Kita lihat sekarang. Kalau aksara itu seperti tadi, ya, yang polos-polos tidak ada gantungan, ya. Kalau ini k, ini ja, berarti kajo. Kalau dia mendapat gantungan sekarang, kalau aksara itu polos, dia ditulis dengan vokal. Kalau dia dapat ulu, ditulis dengan ulu i-nya, seperti itu. Kalau dia polos seperti ini, berarti ini ma. Kemudian yang mendapat gantungan, apabila menumpuk-tumpuk seperti ini, jadi ya yang ada gantungannya. Jadi ini mati, ini hidup. Hanya yang terakhir hidup. Ya, gantungan yang terakhir atau gempelan yang terakhir itu yang hidup. Sehingga ini bacaannya ma karena tidak dapat gantungan. Ini karena ada te di bawahnya, gantungan te, berarti ini bacaannya en. Kemudian ini karena ada ro di bawahnya, berarti ini bacaannya e. Kemudian ini hidup dia karena tidak ada gantungan dan gempelan, bacaannya ra. Jadi ma, en, ra. Nah, demikian. Jadi bacaannya mantra, jadinya mantra. Nah, kemudian kalau ini sudah sendiri dia ma, ini bacaannya ma. Kemudian ini ada di bawahnya, berarti dia mati eng. Kemudian ini gantungan ke mendapat suku, jadi dia hidup karena tidak ada gantungan maupun gempelan lagi. Di ku, mang, eng, ku, jadi mangku. Nah, seperti itu cara membaca aksara Bali. Jadi acaranya apabila ada gantungan berarti aksara itu mati. Kalau aksara itu tidak mendapat gantungan, kalau dia sendiri berarti aksara itu hidup. Walaupun dia nanti bacaannya sesuai dengan aksara itu. Kalau dia mendapat pengangi suara, misalnya ulu berarti mi. Nah, seperti itu, seperti dapat bacaan yang tadi. Nah, juga seperti ini, kalau dia mendapat gantungan dia mati, kalau tidak mendapat gantungan atau gempelan berarti aksara itu hidup. Itu saja kuncinya dalam membaca, agar bisa dengan cara seperti ini akan bisa cepat membaca.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan salam sehat bahagia selalu. Om Santi 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 Om.